Ketua KPK Firly Bahuri mangkir pemanggilan penyidik Polda Metro Jaya terkait dengan kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Menurut keterangan di Treskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, pemeriksaan dijadwalkan akan berlangsung siang nanti. Namun dari keterangan tertulis dari KPK menginformasikan bahwa Ketua KPK Firly Bahuri hari ini tidak dapat hadir dan meminta dijadwalkan ulang. Firly terseret kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian. Di tengah penyelidikan kasus, beredar foto pertemuan antara Firly dan Syahrul. Presiden Joko Widodo pun diminta tidak tinggal diam atas kasus dugaan pemerasan dalam penanganan dugaan rasuah di Kementerian Pertanian. Peneliti ICW Kurnia Ramadana berharap Presiden memberhentikan Ketua KPK Firly Bahuri. Ya, pemirsa, untuk membahas mengenai Ketua KPK Firly Bahuri yang mangkir dari pemeriksaan Polda Metro Jaya hari ini, kita sudah terhubung dengan Abdullah Heha Mahua selaku mantan penasihat KPK. Pak Abdullah, selamat siang. Halo Pak Abdullah, selamat siang. Baik. Selamat siang, Mas. Ya. Pak Abdullah, kita ketahui bersama bahwa Firly Bahuri memastikan tidak hadir dalam pemeriksaan Polda Metro Jaya hari ini. Alasannya punya agenda lain, perlu waktu tambahan untuk mempelajari isi materi pemeriksaan, dan kemudian baru mendapatkan surat pemberitahuan pada hari kemarin tanggal 19 Oktober. Apakah alasan-alasan ini bisa diterima? Firly Bahuri tidak menghadiri pemeriksaan Polda Metro Jaya hari ini, Pak Abdullah. Ya, kalau menurut KUHAP itu bisa dipahami ada panggilan pertama, panggilan kedua. Kalau panggilan kedua tidak juga, panggilan ketiga sudah dengan panggilan paksa. Itu secara tertulis di KUHAP. Tapi kalau misalnya persoalan ini kan sudah menjadi konsumsi umum sudah berapa bulan. Sehingga demikian maka tidak ada alasan bagi saudara Firly untuk mengatakan mempelajari dan seterusnya seperti itu. Sehingga dikhawatirkan ini hanya merupakan salah satu trik untuk bisa menghindari. Tapi kemudian saya menganjurkan kepada Polda sesuai dengan KUHAP, ya dikirimkan lagi surat panggilan kedua, kalau tidak kali ketiga panggilan paksa seperti itu, Mas. Ya. Pak Abdullah, ada permintaan dari Polda kepada Dewas KPK agar mendorong pimpinan KPK menugaskan Deputi Koordinasi KPK untuk melakukan supervisi terhadap penanganan perkara. Apakah ini merupakan sinyal bahwa Firly Bahuri akan segera ditetapkan sebagai tersangka? Ya, kalau misalnya berdasarkan bukti-bukti yang ada, kalau kita melihat dari proses kejadian yang ada, kalau misalnya kasus Kementan itu ditangani sebelum misalnya Firly bertemu dengan Yassin Limpo, maka itu sudah masuk pidana. Sebab dalam Undang-Undang KPK nomor 30 2002 maupun Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 tentang KPK, pasal 36 disebutkan bahwa orang KPK mulai dari pejabat, pimpinan sampai pegawai tidak boleh bertemu langsung atau tidak langsung dengan tersangka, calon tersangka, saksi, calon saksi, dan keluarganya. Jadi sekarang itu kalau misalnya belum tersangka tapi sudah masuk calon tersangka, maka itu sudah pidana. Nah, oleh karena itu maka bisa saja kemudian Dewan Pengawas KPK memerintahkan kepada Deputi Koordinasi Supervisi untuk menanganinya, tapi kemudian akan timbul masalah. Istilah masyarakat jeruk makan jeruk. Karena sama-sama orang KPK dikhawatirkan bahwa kemudian terjadilah hal-hal yang kita tidak inginkan. Oleh karena itu maka saya menyarankan agar supaya ditangani oleh pihak lain, apakah Kejaksaan Agung atau Polda itu sendiri. Itu satu kalau misalnya itu persoalan pidana.
Tapi kalau misalnya pertemuan Firly dengan pejabat negara yang itu belum dalam proses penanganan kasus, maka itu melanggar kode etik KPK. Karena di dalam kode etik KPK itu seorang pejabat pegawai KPK tidak boleh bertemu dengan penyelenggara negara bukan dalam tugas. Nah, sehingga demikian maka dalam kode etik itu kan kita tidak bicara benar salah. Jadi Dewan Pengawas tidak perlu menunggu barang bukti apa, karena foto yang sekarang ditayangkan itu sudah bukti bahwa Firly ketemu dengan pejabat negara. Di dalam kode etik pimpinan KPK itu disebutkan bahwa pimpinan KPK tidak boleh menggolf. Kenapa? Karena tempat-tempat itu terjadi proses lobby dan seterusnya. Jadi kalau main badminton, Firly mengatakan di tempat umum, tapi itu kode etiknya melarang, tidak boleh seperti itu. Nah, dalam etika itu berbeda dengan hukum. Kalau hukum itu benar dan salah. Kalau benar bebas, kalau salah ditangkap. Tapi kalau etik, patut atau tidak patut, pantas atau tidak pantas. Sehingga demikian maka Dewas sudah punya hak untuk bisa kemudian memeriksa Firly dan menjatuhkan hukuman. Kenapa? Karena dia sudah beberapa kali melakukan pelanggaran kode etik. Maka kemudian kali ini sudah harus diberhentikan dari pimpinan KPK. Persoalannya adalah yang berwenang menurut Undang-Undang KPK memecat, memberhentikan pimpinan KPK adalah Presiden. Oleh karena itu maka saya menyarankan Dewas kemudian menetapkan rekomendasi kepada Presiden, dan Presiden begitu kembali dari luar negeri langsung mengeluarkan Kepres memberhentikan Firly secara tidak hormat dari pimpinan KPK. Itu dari etikanya. Kalau pidananya ya diproses saja seperti demikian terus. Kalau misalnya pidana ketika sudah menjadi tersangka resmi, maka kemudian Presiden harus mengeluarkan Kepres menetapkan pemberhentian sementara sampai kemudian putusan bersifat ingkrah, baru kemudian diberhentikan secara permanen. Jika dia bebas di dalam pengadilan, maka dikembalikan lagi menjadi pimpinan KPK. Begitu Mas prosesnya. Pak Abdullah, menurut Anda kenapa kemudian Firly Bahuri tidak mengundurkan diri saja atau paling tidak untuk nonaktif saja dulu dari KPK supaya kemudian proses penyidikannya berlangsung juga secara lebih profesional begitu? Ini Firly kan orang yang tidak punya malu. Dia sudah berapa kali waktu masih jadi uji penindakan saja sudah melanggar kode etik. Kemudian sudah jadi ketua KPK juga melanggar kode etik. Nah, kita harus tahu bahwa Firly ini kan ditempatkan di pimpinan KPK untuk mengamankan istana, untuk mengamankan pejabat-pejabat tinggi negara yang berkaitan dengan KPK. Oleh karena itu maka memang mungkin saja kalau nuraninya mengatakan dia mau mengundurkan diri, tapi petugas-petugas istana atau penguasa barangkali yang melarang jangan mundur seperti itu. Sehingga saya khawatir misalnya kalau Kapolri mengatakan bahwa Kapolri akan melakukan supervisi kepada Polda, saya khawatir Kapolri itu bawahannya Presiden. Sehingga demikian jangan-jangan sampai tukar guling misalnya antara Firly dengan Yassin Limpo misalnya seperti itu. Nah, itu yang saya harapkan kalau memang betul Firly dan tinggal lagi berapa bulan kan masa jabatannya selesai, ya sudahlah mengundurkan diri secara terhormat, kemudian Presiden bisa menunjukkan PLT seperti itu. Tapi seperti saya katakan tadi, saya khawatir beliau itu tidak punya malu sehingga akhirnya kemudian harus enforce baik oleh Dewas maupun oleh Polda Jakarta. Itu Mas. Tapi secara bukti-bukti yang kemudian sudah beredar di mana-mana, Pak Abdullah, apakah memang sudah terlihat jelas di situ bahwa sebetulnya memang ada pemerasan itu begitu? Kalau soal pemerasan itu kita minta dari Polda untuk melakukan proses dengan pembuktian semua saksi, ajudannya itu diperiksa seperti itu sehingga kemudian bisa menentukan kalau sudah tetap tersangka maka kemudian berarti sudah ada 2 alat bukti menurut KUHAP. Tapi bagi saya ada proses alat bukti atau tidak, Dewas saja yang menetapkan dia diberhentikan terus karena melanggar kode etik. Nah, kemudian Presiden menerbitkan Kepres untuk pemberhentian. Selesai, nanti kemudian persoalan pidana menyusul aja oleh Polda seperti itu, Mas. Bagi saya yang penting adalah Firly diberhentikan dari KPK, sudah menyelamatkan nama baik KPK dan memberikan roh baru, girah baru bagi pegawai KPK yang selama 8 tahun saya di sana, saya tahu bagaimana komitmen mereka, tapi dengan Firly itu membuat mereka menjadi amburadul dalam penanganan kasus korupsi. Begitu, Mas. Pak Abdullah, terakhir, Firly dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK kan bukan kali ini saja. Sudah ada beberapa momen sebelumnya di mana ada dugaan pelanggaran etik. Tapi bisa dikatakan putusan maupun sanksi yang diberikan oleh Dewan Pengawas ini tidak cukup tegas. Menurut Anda kenapa?
Pertama, Dewan Pengawas itu diangkat oleh Presiden, itu problem. Sehingga demikian ada eupakeu terhadap Presiden, karena Firly itu orang istana seperti itu. Yang kedua, kalau kali ini lagi lakukan, maka menurut hukum acara yang ada di KPK mengenai Dewas, itu sudah harus diberhentikan karena sudah 2 kali. Jadi kali ketiga itu harus diberhentikan. Nah, seperti saya katakan tadi, pemberhentiannya itu harus dilakukan oleh Presiden. Oleh karena itu masyarakat sipil, masyarakat anti korupsi harus mendorong Dewas agar supaya cepat memprosesnya, agar supaya tugas-tugas yang sedang terkendala di KPK, baik menyangkut kasus-kasus penindakan maupun pencegahan, bisa berjalan secara lebih baik. Itu, Mas. Baik, Pak Abdullah Hehamaboha, mantan penasihat KPK. Terima kasih telah bergabung sama kami di Metro Siang. Selamat siang, Pak Abdullah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.